momentumnya tepat. Jadi saya belajar tuh bulan September, Oktober seperti itu. Nah, November, Desember marketnya bullish. Beli apa aja cuman kan. Saya udah terbiasa liatin market, ya kan. Wah, ada momentum nih. Seru nih sahamnya apa. Masuk dulu baru mikir belakangan. Ini saham yang saya beli saya nggak tahu nih saham apa. Yang penting flow-nya bagus, TA-nya oke, ada potensi cuan saya sikat. Saya itu menciptakan target, Pak. Saya menciptakan target, misalnya 1 bulan di akun trading saya harus make money sekian. Halo Sobat The Fundamentals, jumpa lagi dengan saya, Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamentals. Market di awal tahun 2026 ini menyeratkan optimisme. Rekor baru tercipta dan ini tentu kabar baik bagi para pelaku pasar. Untuk membahas lebih detail tentang perkembangan market, kita hari ini, saat ini, telah hadir bersama kita CEO Komunitas Saham PPC, para pencari cuan, Om Ben. Selamat datang Om Ben. Selamat datang, Pak. Fundamental. Selamat datang, Pak. Apa kabar nih? Baik, Pak. Baik ya? Sehat. Tapi tentu sebelum kita membahas kira-kira outlook 2026 gimana, kita gali dulu nih ilmunya Om Ben ini. Om Ben bisa diceritakan awal mula masuk market? Awal mula masuk market. Ya, saya mulai dari 2017. Saya bukan seorang yang punya latar belakang finansial, ya, bahkan Ternyata teknik elektro. elektro teknik saya. elektro. Saya elektro, Iya. keluarga juga waktu itu sangat minim literasi. Bahkan asuransi pun itu pas-pasan banget. Jadi ya benar-benar akhirnya seiring waktu saya mulai bekerja, mulai dapat duit ya. Terus diajak ke teman, Pak, waktu itu, Pak. Diajakin teman, yuk kamu harus belajar saham. Ini bagus untuk masa depan, ya prospeknya bagus untuk investasi, dia bilang gitu. Ajakan temen ya? Ajakan teman. Yang dalam pikiran saya cuma satu, scam ini. Wah, ini ngajarin judi nih. Waduh. Ngajarin judi waktu itu. Iya. Karena ya kembali ya, saya tidak punya literasi yang bagus. Asuransi aja pas-pasan, apalagi di saham. Nggak bisa ngerti yang namanya trading forex, ya ada saham, bahkan ada kripto kan sekarang kan, future dan lain sebagainya. Ya, teknik elektro waktu itu dari Iya. daerah pula kan? Dari daerah. Pasti literasi keuangan, literasi pasar modal pasti Tapi masih kurang. yang lebih lucu gini, Pak. Di kampus saya, ya di bawah dari fakultas ekonomi kan, satu lantai itu ada satu ruangan namanya pojok BEJ. Oh ya, galeri ya. Galeri Iya, ya. iya. Dan itu bisa apa ya, buka akun Iya, di iya. sana. Tapi ya nggak ada yang tertarik karena ini apa sih pojok BEJ, ini orang ngapain di sini. Nah, jadi kurang literasi. Nah, karena diajak teman, terus saya bilang gini, saya mau dengan catatan saya harus belajar. Oh, nggak masalah, teman bilang gitu. Saya kenalin kamu ke komunitas untuk belajar. Nah, karena diajakin plus ada tempat belajarnya, saya setuju. Oh, oke, mau. Penasaran kan? Nah, saya buka akun sekuritas, pertama si paper semua kan, isi dan lain sebagainya, saya buka, saya top up 500.000. 500.000. Jadi duit pertama yang masuk RDN 500.000. Karena saya berpikir kalau seandainya 500.000 ini hilang, ya udah, anggap aja ya cap cip cup lah ya, Iya, nyoba kan. Nah, Biaya belajar lah ya. biaya belajar. Nah, itu yang di mindset saya. Karena gini, saya ini kan berawal dari keluarga yang ekonomi bawah, Pak. Saya minus. Bukan nol, minus. Minus ya. Mama saya itu bekerja keras dari dulu seperti itu. Dan saya juga uang saku pas-pasan. Akhirnya ketika mulai punya uang, kan harus, mama selalu bilang, jaga uang baik-baik ya. Cari uang tuh susah. Selalu diomongin gitu kan. Makanya jadi wah ini harus hati-hati. Makanya saya 500.000. Nah, ketika di komunitas itu belajar, dan saya bersyukur komunitasnya bagus. Karena saya dari awal udah dikenalkan yang namanya stop loss, ya kan, yang namanya money management, yang namanya analisa, harus pakai analisa. Dan di komunitas itu banyak kan bukan fundamental, tapi teknikal. Jadi diajarin chart dan lain sebagainya. Nah, saya belajar di situ, Pak, dari tahun 2017 sampai akhirnya ya berjalan-berjalan kok asik ya. Kok seru. Kok seru. Ternyata saya menikmati. Ini kayak main game buat saya. Jadi saya sangat suka. Saya sangat suka. 2017 itu udah lulus kuliah ya? Oh, saya udah kerja. Udah kerja waktu itu ya? Ya, saya udah lulus kuliah, udah kerja dan ya udah punya duit sisa lah kasarannya ya untuk backup, untuk investasi itu udah ada.
Waktu itu masih di Semarang. Masih di Semarang. Jadi Om Ben ini asli Semarang. Jadi waktu itu masih di Masih di Semarang ya, Semarang. 2017 Yes. ketika masuk market pertama kali. Betul banget. Nah itu waktu itu nggak ada nih podcast begini Pak, belum ada. Iya. Boro-boro ya kan. Iya. Instagram adanya apa buku. Oh iya. Ya buku, dan saya tipikal nggak suka baca buku. Saya lebih suka dengar. Dan di komunitas itu ownernya kebetulan udah almarhum ya. Ownernya udah almarhum dan dia tuh punya passion juga. Dan kebetulan orangnya itu kalong, orang malam ya. Dalam arti dia susah istirahat atau malam, otaknya malah muter. Sering bikin Zoom jam 12 malam Pak, Zoom-nya Pak. Wah, Zoom jam 12 malam, tengah malam ya. Ya udah saya dengerin, belajar setiap hari seperti itu. Jadi itu yang mulai akhirnya dilatih perlahan dan sampai akhirnya 2017 sudah ada Zoom ya? udah 2017 ya? ada. Waktu itu mungkin bukan pakai Zoom, tapi kayak pakai Google Meet atau apa, saya lupa. Iya, Pokoknya tapi, online. online ya? Ya online, Belajar pokoknya online. Atau mungkin dulu udah ada Telegram sih waktu itu. Saya agak lupa dia pakai platform apa. Tapi intinya ada Webinar. komunitas online, Yes. semacam webinar gitu Iya, lah ya. dan itu komunitasnya online semua. Ya waktu itu udah ketemu komunitas online pakai Telegram aplikasinya kan, ya udah belajar di situ pelan. Saya di situ sampai tahun 2019. Saya 2 tahun belajar. Nah, pelan-pelan ya akhirnya ya mulailah. Tapi 2 tahun pertama nggak cuan Pak. Jadi duit 500.000 tadi 2 tahun jadi berapa tuh? Habis. Atau top up juga? Top up. Oh, top up. Saya konsisten Pak, konsisten top up. Jadi tiap 3 hari sekali top up. Karena 500.000 habis, ya berkurang, cut loss, saya mulai belajar. Tapi bersyukurnya di tahun 2017 akhir, marketnya bullish. Jadi momentumnya tepat. Jadi saya belajar tuh bulan September, Oktober seperti itu. Nah, November, Desember marketnya bullish. Beli apa aja cuman kan, kalau market bullish. Akhir 2017 ya? Iya, Windows dressing-nya bagus banget. Dan kebetulan yang naik juga LQ45 semua. Jadi saya beli kayak Pegas, terus kayak Antam dan sebagainya, semuanya naik. Akhirnya kan mulai pede nih, saya tambahin tuh duit. Saya top upin. Top up lagi? Saya top upin, saya tambahin supaya size-nya agak berasa. Karena udah mulai paham kan. Udah mulai paham, saya waktu itu saya top up tuh 30 jutaan lah kira-kira. Tahun 2019? Iya. 2017 Pak. 2017? Saya top up 30 juta. Nah, jalan. Wah, seneng kan? Wih. Januari Februari marketnya bullish banget, Windows dressing Januari efek tuh, ya kan? Duit 2018. Iya, 2018 awal. Duit 30 juta, floating profit 50% all porto. Wih, seneng banget itu Pak, 30 juta jadi 45 juta kan, Iya. cuan 15 juta. Iya. Nah, itu di situ mulai seneng. Pede, semakin pede. Semakin pede, tapi kena market koreksi waktu itu Pak. Ngumpulin 4 bulan, 15 juta, dalam 3 hari sisa 7 juta Pak. Kena cut loss, jadi kita diajari dipakai trailing stop kan. Jadi kalau udah profit ya pasang stop loss di atas harga beli seperti itu kan. Market koreksi langsung kesapu semua, 3 hari langsung kena, hilang semua porto habis. Karena automatic order semua. Dan profit 7 jutaan. Syok dong. Ih gila, ini yang bener aja ngumpulin 4 bulan, ya kan? Ngumpulinnya 4 bulan, habis dalam 3 hari, habis paruh. Nyoba lagi. Marketnya bearish waktu itu turun tuh. Teman udah bilang hati-hati double top. Saya nggak ngerti double topnya apa lagi. Ada teman DM di Telegram, hati-hati ya bro, market IHSG ngebentuk double top. Apa itu double top ya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Trading lagi. Trading cuma 3%, koreksi marketnya. Kena cut loss, minus 5%. Lama-lama saya mikir, kalau gini terus duit saya habis loh. Nah lalu di market yang turun itu Pak, di aplikasi sekuritas ada top gainer kan. Saya selalu lihat, top gainer ini kok ada saham yang naik 20%, 25%, sedangkan sahamnya nggak saya kenal semua. Karena saham yang LQ45 koreksi kan. Nah saham gorengan merajai waktu itu kan. Wah apalah itu sahamnya macam-macam. Nah saya penasaran 2018 itu. Saya mikir, kalau saya bisa belajar saham ini, mosok nggak bisa dapat cuan sih. Ya kan? Karena seminggu ada naik 100%. Dan waktu itu arah ARB simetris kan. Wah 25%, 35%. Turun juga sama. Minus 25, minus 35. Nah seiring waktu berjalan seperti itu, saya mulai belajar. Nah di komunitas saya yang udah saya belajar, itu anti saham gorengan. Anti trading. Oh fundamental ya? Bukan fundamental, tapi swing Pak. Oh swing. Dan nggak boleh. Karena saham gorengan resikonya gede. Mentornya ngajarin begitu. Nah alhasil seperti itu saya coba cari yang lain.
komunitas. Oh. Cari. Dan di Telegram tahun 2018 itu banyak, Pak. Jadi ada Telegram komunitas umum ya, itu mulai mereka cross promotion begitu kan. Nah, saya yang lakukan, saya nyoba satu persatu, Pak. Kok ini promosinya menarik ya? Bayar. Waktu itu murah masihan, bulanan 150.000, 100.000 gitu kan per bulan. Saya masuk, begitu masuk, wah song ini, wah kacau ini mentornya nih. Kalau cuman teriak-teriak, rame, kalau loss hilang mentornya. Wah ini gawat lah, kok hilang gimana ini? Saya leave group, cari, ketemulah PPC itu. Jadi saya itu di PPC adalah member. Awalnya member. Nah, karena kenapa saya suka di PPC? Karena ownernya waktu itu, foundernya, komitmennya bagus. Ketika market oke, dia dampingin, market jelek pun dia masih ada. Wah ini oke nih, saya mikir oke. Wah saya langsung perpanjang, ambil yang setahun. Murah waktu itu masih setahun kalau nggak salah cuma 300.000 atau berapa. Ya udah saya bayar setahun kan. Nah saya belajar di situ. Belajar, dan kebetulan dia memang jagonya di saham gorengan dan scalping, trading Pak. Jadi saya ikut. Nah tapi karena background saya itu dari swing trading yang saham LQ45 yang nggak terlalu volatile, shock dong. Di call, saya baru mikir-mikir mau mencet udah naik kan. Saya masuk, yang lain TP. Alhasil, wah kok stop loss terus. Nah, tapi kembali saya pakai duit kecil di situ. Itu saya 8 bulan ikut PPC nggak cuan. Nggak cuannya bukan karena rekomnya jelek, tapi karena saya nggak bisa ngikutin ritme. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat. Nah, saya belajar terus. Di bulan ke-8, ke-9 baru mulai cuan, Pak. Jadi ada cuan, ada loss. Tapi overall sebulan loss. Mulai bulan ke-9, ke-10 baru mulai, oh udah mulai hijau nih. Nah, seperti itu ya. Sampai sekarang ya terus belajar sampai sekarang. Gue pernah pernah nonton podcast lu tuh. Pernah sehari pernah loss 1 miliar ya? Iya. Itu kapan tuh? Mungkin 2021 kali ya, apa 2020, saya agak lupa. 2021 kayaknya, Pak. Dan itu dalam berapa lama? 1 hari. 1 hari? 1 hari. 1 hari loss 1 miliar itu. Iya, 1 miliar. Itu waktu itu kenapa tuh? Kejebak ARB. Kejebak ARB. Iya, kejebak ARB di saham gorengan. Nggak bisa buang barang? Nggak bisa buang barang, bisa ARB lagi kan. ARB lagi, susah buang, ARB lagi, baru bisa buang semuanya. Ya udah, masuknya gede, ya udah loss ya, sudahlah. Bagian dari pelajaran. Nggak boleh terlalu pede. Nggak boleh ngelawan market. Nah, dari situ mulai belajar. Iya. Kalau kita bicara nih kan banyak sekali aliran investasi atau trading saham kan. Ada yang swing, ada yang scalping, ada yang memang investasi jangka panjang. Kalau Om Ben ini lebih ke apa ya? Nah, jadi gini. Saya itu berawal dari scalping. Scalping awalnya? Awal, karena apa Pak? Duit saya kecil. Saya waktu itu kan kerja tur, ya saya menyisihkan kan. Nah saya mikir waktu itu, di grup yang komunitas yang pertama itu, ya waktu itu diajak beli saham Inco, saya masih ingat waktu itu. Inco di harga 3.000. Saya masih ingat di harga 3.000. Kita beli. Semua beli, ada flow-nya bagus, ya kan, TA-nya juga oke, ya breakout, kita beli semua. Saya masih ingat, mentor saya waktu itu beli Inco. Dia beli 10 miliar, Pak. Saya juga beli, Pak. Saya belinya 50 juta. Beli kan, naik 30%. 30% akhirnya kena trailing stop. Karena ada koreksi kena trailing stop. Dia dapat rumah di Gading Serpong, Pak. Saya dapat rumah Barbie. Karena cuma 50 juta cuannya, 30% berarti cuan berapa sih? 15 juta. Ya kan? Nah dari situ saya berpikir, kalau model seperti ini, dengan saya cuma 50, saya harus ngikutin swing begini. Dan itu prosesnya nggak sehari 2 hari, 30% itu hampir 1 bulan. Saya mikir, wah ini kapan kayanya? Ya kan? Kapan kayanya? Saya harus menemukan cara untuk ngeflip uang saya yang kecil ini jadi gede. Dengan cara apa yang tadi saya lihat, kok ada saham yang naik-naik gitu. Nah, saya belajar di situ. Jadi awalnya kenapa saya scalping? Karena uang saya kecil, Pak. Kalau uang saya udah gede 10 miliar kan saya nggak mungkin scalping pasti. Saya ikutan dia. Mau dapat 3M sebulan, siapa yang nggak mau kan begitu kan? Nah, karena uang saya kecil saya mulai begitu. Nah, seiring waktu uang saya bertambah mulai gede. Nah, saya mulai diversifikasi. Jadi ada satu porto yang buat tetap scalping karena saya udah terbiasa liatin market, ya kan? Wah, ada momentum nih. Seru nih sahamnya apa? Masuk dulu baru mikir belakangan. Ini saham yang saya beli saya nggak tahu nih saham apa. Yang penting flow-nya bagus, TA-nya oke, ada potensi cuan saya sikat. Ya kan?
sampai di atas kayaknya ada yang jualan, saya ikut jualan. Udah gitu aja. Nah, saya nggak pernah ngerti saham yang saya beli itu apa ketika saya trading. Tapi beda ketika saya memutuskan saya mulai buy and hold, ya kan. Nah, ini saya harus pelajarin dong. Reason saya nge-hold ini apa nih? Kan beda sama trading, Pak. Jadi saya sekarang itu saya hybrid. Saya punya 2 akun atau 3 akun, ada yang swing, ada yang scalping, ada yang benar-benar saya buy and hold. Oh. Tapi saya belum sampai di level dividend player. Karena saya berpikir mungkin terlalu lama. Duit saya belum segede itu untuk kalau dapat dividen kan harus nunggu setahun kan. Nah, saya berpikir kalau dalam setahun saya punya uang sekian ya mending saya putar aja. Toh dapatnya juga bisa jadi lebih gede daripada dividen. Saya pikir seperti itu. Ya, jadi berdasarkan size itu saya memutuskan saya cocok di sini. Seperti itu. Oh, jadi Om Ben itu terbagi ya. Dana investasinya ada yang buy and hold, ada yang scalping, ada yang swing. Ya, betul banget. Oh, gini, kalau bagi investor, saya seumpama punya 100 juta nih. Kalau nasihat dari Om Ben kira-kira seperti apa lokasinya? Nah, saya kembalikan ke masing-masing dulu, Pak. Jadi begini, saya nggak bisa ngomong, kalian harus seperti ini. Karena tiap orang itu punya karakteristik yang berbeda. Itu satu. Kesibukan yang berbeda. Nah, kalau kalian sibuk, ya misalnya kerja gitu kan, banyak meeting, ya jangan scalping. Cocoknya apa? Swing trading aja, minimal swing trading. Ya, jadi belajar lihat teknikalnya. Kalau trennya naik ya ikutin aja terus, pasang trailing stop, pasang stop loss itu bisa. Dan saham-sahamnya juga saham-saham yang jangan gorengan. Saham-saham yang bisa kasarnya yang ikut TA, jangan yang pump and dump, yang tiba-tiba naik terus turun ya, jangan gitu, nggak bisa. Tapi kalau teman-teman ini misalnya ada waktu untuk belajar dan mau belajar trading, boleh. Tapi saran saya duitnya dikecilin. Sehingga apa? Kalau sampai loss nggak kena mental. Karena ini kan cepat kenaikannya ya, tiba-tiba bisa 10%, bisa turun lagi ya kan. Hari ini bisa ARA, bisa ARB kan seperti itu kan. Nah, jadi alokasikan dana yang kalian siap hilang untuk belajar. Saya selalu seperti itu, saya mengajarkannya. Jadi buat teman-teman misalnya 100 juta itu, oke, Om Ben, saya mau belajar scalping. Ya nggak apa-apa, dari 100 itu mungkin ambil cuma 5 juta aja untuk belajar. Jangan nambahin 5 juta sampai paham. Jadi 5 juta kalau habis ya udah habis gitu loh. Nah, 95-nya buat apa? 95-nya buat swing trading yang tadi. Nah, jadi dialokasikan, dipecah 2. Nah, sampai kalian bisa memahami scalping, baru kalian boleh naikkan modal untuk scalping. Kalau enggak jangan. Sarannya seperti itu. Tapi kalau 100 juta untuk dividen menurut saya terlalu kecil. Kecuali kalian memang benar-benar nggak bisa mantau market nih. Ya itu beda lagi. Ya kan? Tapi kalau memang bisa, saya bisa sebelum market saya belajar dikit lah, lihat-lihat. Nanti setelah market saya lihat-lihat, boleh. Karena kan fitur sekarang sudah canggih sekarang ya. Jadi bisa pasang order, pasang stop loss dulu, dan lain sebagainya kan bisa. Seperti itu saran saya. Jadi ada satu tadi yang menarik soal kenali diri masing-masing dulu ya. Betul. Termasuk mungkin pengenalan terhadap risiko yang siap ditanggung gitu. Apakah saya risk taker atau bukan gitu ya kan. Betul. Masing-masing banget berarti soal trading, soal investasi saham ini sebetulnya sesuatu yang sangat personal ya. Betul. Benar nggak? Betul banget Pak. Saya sangat setuju. Jadi kita nggak bisa ngomong ya. Kalau ada orang di luar sana bilang, kamu tuh kalau trading kamu salah. Itu menurut saya nggak gitu konsepnya. Karena tiap orang beda-beda. Intinya dalam berinvestasi, termasuk trading itu juga berinvestasi kan, cuman time frame-nya sangat pendek aja. Kan seperti itu kan. Nah, intinya adalah bagaimana kita punya uang sekian, kita kembangkan menjadi lebih banyak lagi. Nah, kalau nyamannya di situ ya nggak ada masalah. Ya kan, nggak perlu harus semuanya harus pakai fundamental, semuanya harus pakai enggak. Jadi masing-masing aja. Poinnya di situ. Sehingga apa? Tujuannya satu kan, kita cari cuan aja di market dengan resiko yang bisa kita tanggung masing-masing. Sesuai dengan karakter kita. Nah, itu yang menurut saya yang paling wise di situ. Kalau Om Ben gimana sih screening sahamnya biasanya? Saya kalau screening saham itu kan saya basicnya ada teknikalis. Ya, saya bukan fundamentalis ya. Saya teknikalis, jadi saya akan mencari saham yang trennya naik. Ya, trennya naik. Paling gampang gimana? Kan sekarang fitur screener di sekuritas banyak kan. Cari aja price yang di atas MA20. Ya, minimal di atas MA20. Nah, itu bisa ada momentumnya. Kalau bisa digabungin price di atas MA20 sama price di atas MA50. Biasanya itu trennya udah bergerak naik. Nah, ketika sahamnya trennya bergerak naik, kecenderungan kita untuk menang lebih besar daripada tren turun. Kalau price di bawah MA20, di bawah MA50, kecenderungannya sahamnya akan bergerak turun karena tekanan jualnya gede. Dan kita untuk dapat profit di situ susah.
ya kan? Harus benar-benar teman-teman expert banget nangkep di bagian support kuat. Nah, kemudian setelah itu saya selalu lihat, oh saya nemu nih misalnya ada 10 saham. Nah, dari 10 saham itu saya bedah lagi teknikalnya. Mana sih yang teknikalnya ini yang low risk? Artinya yang di area support yang di mana nih? Oh jangan-jangan yang ini udah dekat resist nih. Nah kalau dekat resist gimana? Walaupun masih bagus, saya masukin ke pantauan. Tapi entry saya nggak mau dekat area resist dong. Nah, nunggu breakout atau nunggu retest ke support. Sehingga apa? Kalau saya masuk, saya salah, stop loss saya ini nggak gede. Resiko saya kecil. Dan tingkat rewardnya yang saya dapat gede. Nah ini yang risk rewardnya harus bisa saya hitung. Nah dari 10 itu saya kerucutin. Oh ketemu nih misalnya 4. Ya udah besok paginya saya mantau 4 saham itu dulu. 4 ini nggak ada yang bergerak atau nggak memuaskan, baru cari yang lain. Gitu. Itu untuk yang scalping sama yang swing. Ya. Kalau untuk yang buy and hold? Nah kayak buy and hold, sekarang kan eranya udah berubah ya. Sekarang banyak saham konglomerasi dengan kepentingan aksi korporasi kan. Nah saya biasanya mencoba belajar, oh misalnya saham A, mau ada red issue. Red issue-nya ini seperti apa? Size-nya. Ngitung ya biasanya ya? Iya, size-nya gede atau enggak. Kemudian saya cari ini, pembelinya siapa. Sekarang era sangat canggih. Nggak bisa fundamental gimana? Pakai ChatGPT. Nah, ketik aja. Kalau kamu adalah analis dari sekuritas, ya, secara fundamentalis, tolong bedahkan prospektus ini. Saya lakukan itu, Pak. Iya, iya. Gunakan AI juga. Gunakan AI. Iya. Dan AI ini kan nggak cuma ChatGPT, ada banyak kan. Iya, iya. Gunakan beberapa AI. Nah, saya compare. Kalau AI-nya ngomong begini, saya bantain terus pokoknya. Sampai dia ketemu bener-bener yang bener-bener bagus. Nah, ketika saya udah ketemu, saya mulai pelajari. Ya, tentu tanya teman yang lebih berpengalaman juga penting. Saya punya teman-teman ya, fundamentalis yang ada kerja di sekuritas dan lain sebagainya. Saya coba chatting, tanya, saham ini menurut kamu bagaimana pendapat kamu? Nah, pendapat mereka itu jadi masukan buat saya filterin lagi. Ingat ya, pendapat itu masukan aja. Keputusan tetap di saya. Ya. Nah, itu yang penting. Nah, kalau teman-teman sekarang kan salahnya adalah teman-teman dengerin orang, langsung dimakan aja. Nggak diolah, nggak dicerna. Nah, kalau saya berusaha cerna. Tujuannya apa? Kalau sampai saya berhasil, ya karena saya menganalisa juga. Kalau saya gagal, ya salah saya, bukan salah teman saya. Nah, itu saya bedain satu persatu. Oh, yang menarik ini. Nah, tapi perjalanan buy and hold ini nggak gampang. Karena ya contoh hari ini kan saham Bufa ya, saham Bufa Naik lagi. naik kencang kan di atas 2000 tadi 2100 2200. Saya tuh punya di bulan Desember saya beli waktu itu. Saya beli di 1.500, sempat naik 1.700, dibawa turun sampai 1.100. Wah, itu kan harus punya keyakinan bener-bener dan money management harus tepat. Kalau enggak liatin minus yang dalam nggak akan kuat. Dan saya waktu itu udah beli di 1.500, saya siapin dana untuk averaging down di 1.200, 1.100 ya mangan. 1.300 saya masuk di sana. Habis masuk sideways. Nggak gerak kemana-mana. Ya udah saya tungguin. Caranya gimana? Nggak usah dilihat sekuritasnya, tutup. Jadi pisahin sekuritas, di mana sekuritas ini yang nggak pernah saya buka-buka. Ya, jadi kalau penasaran baru diintip. Kalau enggak ya udah biarin. Karena kalau kita melihat volatilitas harga, karena saya adalah dasarnya, basicnya ada seorang trader scalping. Lihat harga gerak-gerak, goyang mentalnya, Pak. Karena apa? Profitnya ini loh, goyang. Wih, udah cuan sekian misalnya, udah cuan 50 juta. Besok koreksi, tinggal 10 juta. Ada kayak kecewa. Tapi karena saya ngerti goalnya, saya mencoba, oke lah, merem. Udah pokoknya. Dan saya udah mengalokasikan dana, kalau memang ini loss, saya bisa nutupin lossnya ini pakai trading, Pak. Jadi itu yang membuat saya berani. Karena saya kan memang kemampuan saya di trading sebenarnya. Ya kan? Nah, ketika ini minus ya, saya ngitung minusnya. Oh, minusnya sekian. Oh, sekian. Oke lah, saya bisa nanggung lah. Saya trading sekian, saya bisa cover ini. Nah, itu yang saya lakukan terus. Akhirnya, dan itu butuh perjuangan. Kalau Bufa itu belum ada apa-apanya. Saya dulu paling lama nahan tuh Inet. Saya Inet punya di harga 200 sebelum Masih nih punya. Sebelum red issue. Sekarang udah saya jual semua. Oh, Nah, masih naik saya. Hari ini turun sih. Ya. Saya punya di 200 ya, itu sempat naik kencang ke 400, balik ke 200, Pak. Coba bayangin. Udah floating profit 100%, BEP. Wah, itu kan wah, ini gimana? Jual nggak ya? Jangan-jangan longsor nih, ya kan? Tapi karena saya yakin dengan RI-nya, saya malah beli lagi. Saya tambahin, saya average di situ. Saya average, saya tutup mata lagi. Minggu-minggu ini kan eksekusinya? Ya, tapi saya waktu itu beli di bulan Agustus atau September kalau nggak salah. Jadi 5 bulanan lah, saya ngehold 5 bulan, jebret ke atas naik kan, ya udah. Nah, mulai
TP sebagian, terus RI dan lain sebagainya udah saya clear lah. Saya pindahin ke yang lain. Nah ini lagi ngehold saham komoditas juga sama nih. Obok-obok, saya punya saham TINS. Wah diobok-obok, muntah-muntah lah gitu. 2.800 naik 3.300, balik 2.800 naik 3.300, turun 29 naik 35, sampai akhirnya tembus 4.000, 4.050 kalau nggak salah, balik lagi ke 3.500, 3.600. Nah itu wah perjalanan. Nah dari diobok-obok itu saya pokoknya begini mikirnya. Pokoknya saya akan TP sebagian ya kan supaya nggak ada kekecewaan. Yang penting udah nyicipin cuannya kan. Nah begitu naik saya TP. Saya ketika turun saya lihat TA-nya, oh TA-nya masih oke nih di area-area tertentu. Yang saya TP saya beliin lagi. Average ya kan. Tapi kan udah dapat make money kan. Sama, naik lagi, TP lagi. Jadi tektok-tektok begitu, Pak. Itu sistem saya supaya saya nggak kecewa. Jangan sampai udah cuan BEP lagi kan. Wah, itu. Tapi kalau gue cermati tadi ya, untuk buy and hold ini bukan orientasinya dividen ya. Bukan. Lebih kalau ada story. Iya. Iya. Ya, goalnya. Saya lihat goalnya. Misalnya gini, kenapa saya main di TINS? Karena saya lihat komoditas. Ini kan dunia lagi gonjang-ganjing begini. Pasti komoditas akan rise up semua. Ya kan? Nah, makanya saya pegang komoditas. Dan itu nanti saya mau TP di berapa. Nah, saya coba lihat apakah TINS ini akan dimasukkan ke dalam indeks MSCI atau enggak goalnya. Kalau misalnya enggak ya mungkin saya akan reduce bagian. Nanti saya pindahin ke saham lain seperti itu. Kalau boleh dibuka nih, dari 100% portofolio, berapa persen yang alokasi untuk buy and hold, berapa persen untuk scalping, berapa persen swing? Saya jujur posisi terbesar masih di scalping sekarang. Malah scalping ya? Iya, karena begini, enggak. Sekarang jadi kalau saya gini Pak, sekarang scalping 30% ya, 40%-nya di swing trading, 30%-nya lagi baru di yang mati duit ya. Seperti itu. Nah, yang 40 ini kadang-kadang bisa saya hybrid. Ketika 30 ini udah kayaknya duitnya kurang nih buat trading nih, saya pakai yang alokasi ini. Alokasi yang buat swing pindah ke scalping. Iya. Tetap ini ya, jiwanya trader ya. Karena market begini Pak. Ini kalau nggak di TP, BEP Pak. Itu yang bikin kesel. Contoh hari ini Bumi. Ya kan, Bumi hari ini gap up nih. Naik kenceng 440. Balik lagi 416, closing 414. Balik lagi di harga open kan. Nah, ini kenyataan market sekarang seperti ini. Jadi ya udahlah, saya prinsipnya gini, saya yang penting saya itu menciptakan target, Pak. Saya menciptakan target, misalnya 1 bulan di akun trading saya harus make money sekian. Misalnya ya. Oh, ada targetnya? Ada. Karena kalau saya nggak ada target, kan begini, saya kan murni nggak kerja, Pak. Murni nggak kerja, artinya kan ada cicilan dan lain sebagainya, kebutuhan bulanan udah ada kan, bayar asuransi, apa investasi logam mulia, bla 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 bla, kan udah ada di situ kan. Nah, saya udah ngitung. Oh, saya misalnya 1 bulan butuh nominal sekian. Saya minimal harus 2 kali di atas kebutuhan saya. Kenapa harus 2 kali? Karena sisanya ya ini nanti buat keperluan yang aneh-aneh, kayak misalnya kebutuhan yang misal liburan, yang tidak disangka-sangka ya kan, kebutuhan yang accidentally seperti itu kan. Nah, tapi selama waktu berjalan ketika marketnya oke seperti ini ya bisa dapat gain sampai 10 kali dari target juga sering. Karena marketnya lagi oke. Kenapa target saya nggak saya gedein? Karena saya nggak mau terjebak dalam yang namanya kekecewaan atau harus ngoyo. Karena saya lihat realistis, saya orang yang realistis. Ya, saya orang yang realistis, saya ngukur kemampuan, saya lihat market, oh segini make sense buat saya. Dengan dana saya sekian, saya bisa dapat sekian. Nah, ketika saya lower expectation itu, ketika saya mencapai ekspektasi bahkan di atasnya, ada kepuasan. Sehingga mental saya juga lebih sehat. Karena lihatin market itu berat loh Pak. Iya. Berat banget, dan itu berat lagi karena saya seorang full time trader. Saya tidak punya pendapatan lain selain dari market. Nah, itu yang jadi saya harus benar-benar ngatur supaya saya mentalnya kuat dan tetap waras Pak. Karena ini perjalanan panjang Mas ya kan. Dan kalau saya ditanya, saya mau bisnisnya apa? Saya nggak ngerti. Bahkan saya tuh nggak pernah ngikutin dunia bisnis seperti apa sekarang. Saya kalau selalu nyemplung ke bisnis lagi, itu benar-benar dari nol gitu loh Pak. Makanya saya berpikir saya di trading ini, di dunia investasi saya harus, ini maraton panjang. Jadi saya harus menyiapkan seandainya saya loss, seandainya apa ya, saya harus tetap kuat untuk melewati semuanya. Dan saya punya komunitas yang harus saya mentoring.
itu double, bebannya double Pak. Bagaimana mungkin kalau mentornya lagi depresi, psikologinya rusak, ngebimbing anak-anak. Dan saya ketika saya dulu yang waktu loss 1 miliar itu sempat rusak psikologis. Saya 3 hari gak lihat Maret Pak. Tapi kan saya nggak mungkin nggak lihat Maret, tapi anak-anak kan harus tanya kan, ini gimana Om Ben, ini gimana. Nah itu saya nggak pernah cerita ketika saya mentalnya rusak. Karena apa? Saya akan baru cerita ketika saya udah recover. Sehingga saya bisa mengajarkan ke mereka. Tapi ketika mental saya masih rusak, saya nggak akan pernah cerita. Saya akan diem aja. Paling saya bilang, sorry ya guys, saya slow respon sedikit. Karena mungkin ada kesibukan. Saya bilang begitu. Tapi itu sebenarnya part of saya untuk recover aja. Nah, jadi lebih menjauh dari market sedikit supaya bisa healing seperti itu. Iya. Kalau tadi ngomongin money management gitu. Iya. Kalau versinya Om Ben itu money management itu apa sih? Money management ini kita mengatur alokasi dari uang kita mau di pos mana aja. Ya, di satu saham pun misalnya ya tadi kita saya selalu ngajarin jangan entry di satu harga. Oh. Karena apa? Kita nggak pernah ngerti. Kita entry diturunin. Kan sering banget kan? Bukan masalah sahamnya jelek, karena masalahnya gejolak market. Ya ada scalping juga kan, scalper pada TP dan lain sebagainya. Nah, ketika kita nggak entry di satu harga, saya selalu lihat dari teknikal itu, saya tentuin dulu. Oh, misalnya buy area dari harga 3.000 sampai 2.700 misalnya seperti itu ya. Ya udah, saya akan masuk 3.000. Nanti 2970, 2930, saya akan pasang bid aja. Posnya selalu ini di sisi kiri Ya, pasangnya. pasang di kiri. Nggak pernah HK. Kalau HK harus trading, Pak. Kalau mau HK untuk scalping. Kalau mau nge-swing, enakan ngantri, sabar. Melatih kesabaran. Karena apa? Karena kita kalau misalnya kita mau beli barang, Pak, kita logikanya cari diskonan kan, Pak. Nah, sama di market kita harus cari diskonan nih. Diskonnya sampai seberapa kira-kira nih? Kalau market, contoh kemarin, sempat ada gejolak merah dibanting begitu ya. Saya langsung cari, ini pantauan saya apa ya sahamnya ya? Saya langsung pasangin semua. Karena apa? Itulah kesempatan saya dapat barang di harga bawah. Ketika saya mengerti untuk buy and hold ini misalnya ya, oke, saya mau beli saham Antam misalnya seperti itu ya. Oh, Antam supportnya di mana support kuatnya? Saya cari support kuat dari weekly, dari daily. Oh, di sini. Oke, saya akan pasang di sini. Untuk buy and hold. Tapi yang untuk trading gimana? Kabur bersih, Pak. Jangan nyantol, nggak boleh nyantol. Nah, itu part of money management. Pembeliannya itu harus dipecah-pecah dan saya pakai piramid sistemnya. Artinya apa? Beli di bawah harus lebih gede daripada di atas. Supaya average-nya serendah mungkin. Nah, itu money management di satu saham. Kalau money management di satu porto, sama. Saya selalu bilang sama teman-teman, untuk teman-teman, misalnya mau swing satu porto, tentuin kalian mau beli berapa saham sih? Oh, saya mau beli 5 saham, Om Ben. Uang 100 juta, saya mau beli misalnya 4 saham. Berarti alokasi tiap saham cuma maksimal 25 juta. Tidak boleh mengambil alokasi saham lain. Kecuali untuk averaging up. Karena kecenderungan kita, kalau turun, kita nggak mau cut loss kan? Averaging down. 25-nya habis, ambil saham lain. Sehingga satu saham ini gemuk, tapi merah posisinya. Yang lain kecil-kecil, hijau. Nggak bisa ngatrol portofolio. Kebalikannya, kalau kalian melakukan averaging up, nggak apa-apa. Yang ini gemuk nggak apa, tapi hijau. Ya kan, kalian punya average di bawah hijau nggak apa-apa. Karena sahamnya uptrend nih. Ya kan. Nah, portofolio akan naik. Makanya money manajemennya harus pas. Kebanyakan teman-teman salah karena apa? Biasanya nggak ada kontrol. Satu saham, satu porto 30 saham. Wah, gimana cara ngontrolnya, Pak? Banyakan ya. Kayak supermarket. Ya, yang ini turun, market mau turun, bingung semua. Nah, kalau kalian tentuin dulu yang bisa kalian kontrol, kendalikan. Oh, saya tuh cuma bisa misalnya 5 saham aja, Om Ben. Ya udah 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya kan? Apalagi kalau duitnya masih kecil. Karena apa? Kalau kalian kebanyakan, ya diversifikasinya kebanyakan, nggak berasa profitnya. Ya memang resikonya lebih kecil, tapi profit nggak berasa juga. Dan nggak melatih kalian untuk kalian disiplin. Dan ketajaman analisa bakal lebih tajam kalau kalian fokus di beberapa saham aja. Kalau Om Ben tadi, kalau saya tangkap ya, berarti akun untuk ada 3 akun ya? Ya. Itu nggak dicampur kan? Nggak. Antara yang digunakan untuk scalping, swing, sama buy and hold, itu beda akun? Beda akun. Oh, Beda akun. Beda akun ya? Beda akun supaya nggak bias. Saya pernah kadang-kadang kebeli, misalnya saya mau swing kebeli di akun trading karena kan udah buka itu kan. Yang saya lakukan saya telepon sekuritas, saya transferin sahamnya, saya pindah. Ya, saya pindahin supaya masuk ke akun yang swing atau buy and hold. Kalau boleh tahu lagi lebih detail lagi, kalau yang scalping biasanya seberapa cepat dari buy sell gitu? Kadang-kadang detikan pernah, Pak. Tergantung market kan.
Kalau misalnya setelah saya beli tiba-tiba spike ke atas ya saya lihat, wih udah spike seperti ini, ada spread yang cukup tinggi, ya saya mulai take profit bertahap. Oke. Berapa persen biasanya naik terus take profit? Saya nggak pernah lihat persenannya Pak. Nggak pernah lihat persenan. Yang saya lihat adalah ketika naik seperti ini, ada nggak tekanan jualnya. Terus posisinya udah diresis nggak? Kalau udah diresis, saya akan langsung reduce barang perlahan. Jadi saya jualnya pun bertahap. Perlahan juga? Yes, saya nggak pernah jual satu harga, nggak pernah. Jadi saya jualnya nyicil. Bahkan kayak yang akun swingnya, yang Bufa itu kan akun swing saya tuh. Saya nyicil. Saya tadi udah jemur 2000, 2020, 2040, 2070, 2100, 2120, tak bagi-bagi Pak. Jadi ketika beli juga tidak satu harga, ketika take profit juga tidak satu harga ya? Karena kita nggak pernah ngerti di mana bottom dan di mana puncak Pak. Jadi kebanyakan teman-teman kan udah di TP, terbanglah sahamnya. Waduh kecewa, wah coba saya nggak TP. Kan selalu begitu, ya kan? Nah itu saya cara menyikapinya adalah kita take profit sebagian. Ya kan, win is win lah menurut saya. Profit tetap profit lah, berapapun juga itu hanya masalah angka yang kalian rela aja. Ya kan, tergantung kita serakah atau enggak kan begitu kan. Nah kalau saya begitu, saya bertahap. Ada plus ada minus. Plusnya adalah kalau masih naik ya saya masih punya barang. Kalau turun ya apes. Kan begitu kan kasarannya kan ya. Kalau turun ya wah tahu gitu TP semua di atas. Tapi kan nggak ada yang pernah tahu Pak. Nggak ada. Nah itu cara menyikapinya adalah ya kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat lah. Kalau semua orang tahu semua orang kaya. Betul. Nggak pernah. Nah masalahnya banyak teman-teman ini selalu pingin mengukur yang bottom di mana, paling rendah dan yang paling tinggi Pak. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau udah ada koreksinya juga belinya bertahap. Kalau setelah saya beli baru misalnya, saya mau beli 1000 lot, saya baru ketangkap 300 lot gimana? Ya nanti 700-nya saya pikir lagi, mau beli di atas atau gimana? Ya kan? Kalau wah tahu gitu all in ya, kalau tahu gitu juga saya all margin, malah pakai utang sekalian. Gadein rumah kalau tahu gitu ya. Tahu gitu gadein rumah, kan nggak ada yang tahu. Makanya ya kita menggunakan money management itu tadi, seperti itu. Oke, tadi kalau scalping bisa hitungan detik gitu. Kalau swing? Kalau swing saya pakai teknikal. Ya teknikalnya kemana? Jadi saya lihat resist. Kalau sebuah saham sampai ke resist weekly, biasanya saya harus mulai take profit lumayan banyak. Karena resist weekly itu biasanya strong banget. Dan itu nggak akan langsung sekali jeder langsung naik. Kecuali ada momentum, ya ada berita, ada apa. Kalau nggak ada berita biasanya akan ketahan dan dia turun lagi. Nah saya akan TP di resist weekly itu, ketika turun saya cari lagi. Yang udah saya TP ini, saya mau beli di berapa lagi nih. Nah saya biasanya sebar bid lagi nih di bawah. Cari entry lagi. Kan dapat spread lah Pak kasarannya ya. Misalnya saya udah TP di 3.000, ya kan, 1.000 lot, ya kan. Nah, saya cari ini 2.900, 2.920 atau 2850, 28 ya. Yang 1.000-nya ini saya beliin separuh dulu 500. Average naik nggak ada masalah. Yang penting porto kan gain. Jadi saya itu belajar tidak mempedulikan average Pak. Karena buat saya average itu just psikologi aja. Selama kita udah take profit, ya kan. Walaupun average naik nggak ada masalah sebenarnya. Karena udah make money. Nah kebanyakan teman-teman enggak. Karena apa? Kalau di screenshot nggak keren Pak. Iya kan? Kalau di screenshot nggak keren. Kebanyakan teman-teman takut melakukan averaging up. Karena apa? Nggak keren. Kalau averaging down pede. Karena apa? Semakin rendah average-nya. Padahal averaging up itu diperlukan kalau memang sahamnya lagi uptrend. Ya kan? Ketika dia menguji support-support kuat, nah itu average up di situ. Nah itu strategi saya untuk swing seperti itu. Iya, itu kalau swing. Ya. Kemudian kalau buy and hold berapa lama biasanya? Ya buy and hold yang tadi saya bilang settings juga saya belum jual sebagian. Kemarin saya udah jual di atas 4.000, saya beli lagi di 36. Nah itu indikatornya apa? Apakah potensi cuannya atau jangka waktunya atau story-nya biasanya? Yang pertama kalau TINS ya, ini yang saya ngomong TINS ya. TINS kan komoditas ya, komoditas masih hot seperti ini, chart masih uptrend, dan saya memang patokannya bukan ke fundamental, lebih ke teknikal. Saya lihat teknikalnya udah ketahan. Tetap teknikal ya, meskipun buy and hold ya? Iya, teknikal udah ketahan seperti itu. Tapi kan kalau buy and hold ada landasannya Pak, ada landasan fundamentalnya. Ya salah satunya fundamental dalam tanda kutipnya ya tadi. Oh ini masih, dunia masih gonjang-ganjing, ada story, ya ini masih perang dan lain sebagainya. Komoditasnya masih naik semuanya, ya ini ya udah ikutan beli. Indikator valuasi ngelihat nggak? Seumpama PI-nya sekian, PBV-nya sekian. Enggak lihat? Saya nggak pernah lihat itu. Sama sekali? Sama sekali nggak pernah lihat. Karena buat saya mahal dan murah itu relatif. Ya kan? Relatifnya karena apa? Tergantung big player, tergantung asing. Anggap itu murah atau mahal. Ya kan? Contoh kita ngomong banking udah murah nih.
Kalau banking misalnya, ya tahun lalu kan bilang BBRI udah murah, udah diskon nih harga misalnya 45, 44 udah harga diskon nih murah. Kalau asing masih bilang mahal, mereka jualan terus gimana? Nah itu yang saya lihat. Ya jadi murah atau mahalnya, ya saya ikutan big player-nya aja di saham itu. Kalau misalnya dalam ke depan BBRI udah mulai fase akumulasi lagi, ya udah sideways, TA-nya udah kebentuk nih. Nah ya udah berarti, oh ini udah mulai murah nih. Berarti udah masuk area demand, ya demand zone nih. Di mana areanya orang malah di situ malah banyakkan beli. Nah itu saya ikutan beli. Gitu. Ya. Ada yang menarik tadi, intinya bahwa ada 3 akun yang digunakan sesuai peruntukannya, scalping, swing, sama buy and hold gitu. Pernah nggak suatu ketika scalping misalnya, take profit gitu, menyesal nih ternyata habis take profit terbang gitu, pernah juga menyesal? Sering juga ya? Sering banget kalau itu Pak, itu makanan sehari-hari. Makanya saya bilang jadi seorang trader ini berat secara psikologis karena kita harus bergumul dengan yang namanya kekecewaan. Kecewa kalau udah TP naik, wah kecewa dong, tahu gitu nggak TP. Saya itu punya RLCO loh Pak. Saya dapat di harga 1.400 itu lumayan 5.000 lot waktu itu. Saya iseng waktu saya di Jepang saya pasang dapat. Ya kan saya dapat. Karena saya nggak bisa mantau market dan itu masuk FCA. Artinya kalau FCA kan tiap sesi harus dilihat ya. Nggak bisa pasang stop loss dan FCA kan. Saya mikir udah daripada mumet-mumet saya jual lah semua. 5.000 lot Pak. Saya jual cuma 10%. Ya kan. Sekarang RLCO 8750. Kalau saya hold 1.400 Pak, 5.000 lot Pak, saya profit 3,7 miliar Pak. Saya cuma bungkus cuma 70 juta waktu itu Pak. Itu salah satu kecewaan yang harus dihadapi oleh seorang yang banyakkan trading. Yang baru-baru ini. Baru-baru ini. Ini barusan, teman-teman saya selalu suka godain saya nih. RLCO-nya arah lagi Om Ben. Sudah diam, aku bilang itu diam. Diam. Tahu gitu enggak jual. Iya kalau tahu gitu siapa yang tahu. Cuman ya itu karena kan saya masih liburan juga Pak waktu itu Pak. Saya di Jepang sinyalnya lagi jelek juga. Desember kemarin ya, akhir Desember ya. Iya, jadi ya sudahlah. Dan di situ ya udah saya selalu menerapkan prinsip ya berarti itu bukan jatah saya. Sudahlah nanti Tuhan akan gantikan yang lainnya lagi. Dan itu membuat saya lebih aman. Psikologis mentalnya lebih aman. Nyesel take profit kepagian. Pernah juga nyesel karena cut loss? Selain yang tadi di awal-awal. Maksud saya yang akhir-akhir ini yang sudah banyak belajar gitu. Pernah juga. Jadi ya kan kita nggak pernah ngerti ya. Saya kemarin habis cut loss saya mantul. IMPC, saya cut loss mantul. Saya cut loss di 33, kalau nggak salah 3250 atau 33, bottomnya di 31, closing 35 Pak. Kalau nggak cut loss nggak loss kan ini ya begitu. Cuman ya sudah. Nggak ada yang tahu juga gitu. Karena saya mengukur resiko, ini resiko saya nggak bisa ini. Saya harus cut ini. Ya kan. Ada juga kecewa karena apa? Telat cut, denial. Siapa tahu pernah mantul, juga ya? Siapa tahu mantul saya cut sebagian deh. Pernah juga? Pernah. Wah tahu gitu cut semua. Ya kan begitu. Cuman kembali lagi ketika saya cut, saya loss seperti itu, saya harus bisa menanggung resikonya. Bahkan saya yang waktu baru-baru ini yang cut loss gede itu di TINS. Di TINS juga Pak itu waktu itu TINS naik kan, saya beli. Saya kejar, close-nya bagus. Wah ini flow-nya bagus, bayarnya bagus, saya beli. Jebret. Saya beli besoknya suspend Pak. Suspend kedua, masuk FCA. Open FCA ARB. Saya masuk 3 miliar waktu itu. Karena mau trading kan, 3 miliar cobalah. Waktu di Bali tuh, saya harus cut ya cut. Langsung loss 300 juta. Kemudian turun lagi, baru saya mikir, saya mau fight back lagi ya, saya harus masuk lagi. Nah, itu strategi. Kenapa saya cut? Teman-teman pada bilang waktu itu, Om Ben selama nggak di-cut, nggak loss loh, TINS balik kok ke atas. Saya cuma bilang, kalau dari harga waktu saya beli di 27, kalau dari 27 dia turun ke 23, saya loss berapa? Saya plan-nya ini bukan buy and hold, saya plan-nya ini trading, ya kan? Nggak bisa nih saya begini, mental akan rusak dan akan bias semua. Daripada saya bias, saya otomatis saya cut. Setelah itu di bawah saya baru, wah ini ketahan nih misalnya di 24, 25, saya baru masuk lagi di situ pelan-pelan. Untuk karena saya lihat udah oke kan untuk swing. Nah, saya di situ beli lagi. Berarti harus disiplin juga ya. Kan banyak juga fenomena tadinya scalper, tadinya swinger, tiba-tiba jadi investor. Iya kan? Iya. Karena floating loss-nya gede gitu. Nah, yang lebih lucu lagi gini, Pak. Iya. Masuknya pakai trading ya kan, nggak peduli fundamental, nyangkut jadi belajar fundamental. Ya. Untuk pembenaran. Bagian dari denial tadi. Bagian dari denial. Itu yang lebih bahaya lagi, Pak.
Iya. Karena apa? Kita akan bias gitu loh. Misalnya nanya ya, saya ada satu follower kemarin nanya, Om Ben saham A ini bagus gak? Lah kamu maksudnya gimana? Saya terlanjur all in Om Ben. Nah terus saya yakin ini bagus. Lah kalau yakin ya hold aja. Kenapa tanya saya? Bener gak sih? Dia baru ngaku. Sebenarnya saya ragu sih Om Ben. Jadi intinya adalah dia mencari pembenaran untuk menguatkan kesalahannya, tesisnya itu Pak. Itu yang bahaya. Karena kalau kamu nanya ke orang yang salah, dan orang itu gak peduli, dia bilang, oh oke, hold. Wah dia, oh, mantap, hold. Ya kan? Iya. Setelah di hold, turun terus, telat kan. Nah, loss kan harus sudah di-cut, dia denial. Nah itu yang bahaya. Seperti itu. Om Ben sekarang kan banyak juga anak-anak muda ya, yang nggak muda juga itu kan kayak jadi influencer ya. Iya. Ya selain literasi juga memiliki pandangan tentang saham. Kalau Om Ben melihat fenomena ini gimana? Sebenarnya bagus. Ya, sebenarnya bagus. Cuman tidak semua orang memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang dia tulis dan dia posting di media sosial. Jadi gini, saya tahu bahwa saya itu punya follower, saya diikutin orang. Setiap kali saya nulis saya harus mikir, entah bercanda, entah serius, ya kan? Karena saya tahu saya itu punya follower dan di antara follower saya, mohon maaf ada yang asal FOMO, ada yang nggak mau belajar. Pokoknya kalau Om Ben bilang saham A, saya pasti beli. Nah itu gawat Pak, gitu loh. Makanya saya nggak pernah bercandaan lagi. Dulu saya sering bercanda, ya kan. Nah baru-baru ini kan ada fenomena juga nih. Ada orang bercanda apa dan lain sebagainya. Oh saya mimpi saham ini bakal naik. Besok belajar orang masuk semuanya. Dan emitennya jualan. Nah itu menurut saya nggak salah sih orang itu menurut saya. Mungkin dia fokusnya bercanda. Tapi dia lupa bahwa dia punya follower. Dan followernya kalau cuma yang gede, pada ngikut, pada nyangkut semua. Nah itu yang harus diwaspadai. Nah buat teman-teman yang mendengarkan di sini, kalau mau ikut orang ya belajar analisanya. Supaya kalian nggak asal nyemplung. Buat yang teman-teman yang punya follower, saran saya sebelum nulis mikir dulu. Karena tidak semua orang bisa mikir seperti itu Pak, gitu loh Pak. Karena gini loh, nggak salah, bercanda itu nggak salah. Tapi yang salah adalah etika kita. Kita harus mengerti kita ini siapa posisinya. Kalau kamu adalah orang biasa yang nggak punya follower, terserah mau IG, mau tulis apapun juga terserah. Tapi ketika kamu punya posisi, punya jabatan, punya pengaruh yang cukup besar, hati-hati dengan apa yang kita tulis. Tanggung jawabnya juga lebih besar. Tanggung jawabnya gini. Saya ini gini Pak, saya setiap kali saya bikin rekomendasi, seandainya loss, itu tekanan mental buat saya. Karena saya tahu ada teman-teman ini yang nggak mau cut loss, gitu loh. Saya kemarin pernah call sebuah saham, sahamnya udah naik Pak, udah kena taking profit Pak. Jadi misalnya anggap aja, area profit TP saya itu di 310, sahamnya itu udah lari ke 320, 324. Dan udah ada transaksi yang cukup gede di atas. Artinya kena hit target dong Pak. Tapi masalahnya ketika sahamnya lari ke 324, tiba-tiba muncul seller gede. Sahamnya itu dibanting langsung ke 280 Pak. Ya kan? Sempat ke 300, 290 banting dan akhirnya ARB. Itu banyak yang, Om Ben ini gimana? Saya bilang, loh udah kena TP, kamu nggak TP? Iya Om Ben, saya pikir masih bisa lanjut lagi. Kok nggak stop loss, kok nggak cut loss? Udah terlanjur loss Om Ben sayang. Saya stres. Saya cukup stres itu. Padahal saya nggak salah. Posisinya udah kena TP nih. Ya kan? Saya sampai bikin artikel, saya tulis teman-teman diperhatikan lagi, saya reminder lagi dan lain sebagainya. Karena beban Pak. Iya. Karena gini loh, saya juga mengerti orang yang follow saya itu nggak semuanya berkecukupan. Banyak sekali yang curhat sama saya. Bahkan ada yang bilang, Om Ben thank you ya. Berkat ikut Om Ben saya itu bisa bayar uang sekolah anak saya. Coba bayangin Pak, kita dengar begini kan jadi mikir, kalau dia loss gimana? Gitu loh Pak. Ini jadi beban. Tapi sekali lagi tidak semua orang punya pemikiran seperti saya. Gitu loh. Ada yang wah bodo amat, lo kan ikut salah siapa? Yang mencet tangan kan lo, bukan gue yang nyuruh. Tapi saya itu gara-gara banyak curhatan seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, saya pernah susah. Jadi saya ngerti bagaimana orang itu struggling mendapatkan uang 1 juta. Itu gimana? Bahkan ada teman-teman di follower saya yang di subscriber bilang sama saya, thank you ya Om Ben, cuan hari ini bisa untuk makan malam. Tapi ini serius Pak, ini bukan bercanda Pak. Saya ibu rumah tangga Om Ben. Saya dapat tambahan uang saku buat
jajanin anak saya, nonton bioskop. Coba bayangin Pak, saya dengar begitu apa enggak hati saya ini bergetar gitu loh. Ini yang ikut saya ini kebanyakan bukan orang yang duitnya banyak Pak. Kalau orang duitnya banyak saya nggak peduli Pak sebenarnya. Ya duit banyak lu cari duit lagi lah kasarnya begitu. Nah kalau orang-orang ibu-ibu begitu, ibu-ibu rumah tangga, bahkan ada yang gaptek Pak. Yang kadang-kadang harus diajarin pasang stopwatch dan sebagainya. Itu yang membuat saya harus merasa saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan dan saya tulis. Nah itu yang jadi concern dari seorang yang memang punya pengaruh di dalam media sosial seperti itu. Ya, resiko memang tetap di masing-masing yang bisa mencet tombol buy and sell. Tapi juga itu harus diikuti kesadaran juga oleh mungkin para influencer ya, agar lebih bertanggung jawab juga gitu dalam memberikan rekomendasi atau memberi edukasi gitu. Betul ya? Banget. Oke. Nah itu bottomnya kan di situ kan. Nah dari bottom itu kalau di track sampai sekarang, ya harusnya semua cuan. Dengan 2026 apakah masih ada potensi? Yes, saya bilang masih. Apakah IHSG masih bullish? Yes, masih bullish. Tapi jangan lupa kenaikannya tadi Bapak bilang 20% kan. Artinya kalau IHSG ada penurunan koreksi, wajar dong. Pada akhirnya yang bertahan di atas adalah yang memiliki rencana dari perusahaan yang jelas. Karena kalau nggak jelas, investor yang udah masuk gimana? Taking profit. Kalau mereka melihat masih jelas, investor yang masuk, terutama big player yang masuk, institusi dan sebagainya, oh ini masih oke nih, saya memutuskan untuk hold. Nah ketika mereka hold, dana gede itu mandek di situ, harga saham nggak akan kena tekanan jual.